Tinggal di mana? Tinggal di Karawang. Karawang. Iya. Sehari-harinya apa? Saya punya bisnis konveksi. 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 Konveksi, jahit apa? Garmen kita Pak Haji. Yang jahit apa? Jahit baju, produksian baju, baju koko, kaos, mukena, brand-brand masuk ke kita. Nah itu masarin sendiri atau maklun orang di tempat kita? Maklun orang di tempat kita sama masarin sendiri. Masarin sendiri. Iya. Jual kemana? Ada yang ke Aceh, ke Bandung, banyak Pak Haji keluar. Siapa kota. yang masarin? Saya. Jadi berangkat ke Aceh? Enggak. Door to door? Enggak. Mereka udah PO ke saya, tinggal saya bikin aja. Cuman saya sistemnya FOB. Jadi FOB itu singkatan dari apa atau FOB apa itu, artinya? Jadinya bahan dan lain-lain itu di saya semua. Jadi mereka tinggal masarin aja, tinggal pesen. Jadi buat orang brand-brand besar Pak Haji seperti orang Bandung gitu kan, mereka jualan live gitu di TikTok. Nah mereka tinggal pesen ke kita, misalnya 10.000 pieces, 5.000 pieces gitu, kita bikinin. Nanti dia kasih kode ukurannya S, M, L, ya, 3L betul. gitu? Iya betul. Oke. Saya senang banget Pak Haji datang ke sini karena saya udah 2 tahun ini mengamalkan ilmu RDAY. Tapi nah, baru Ibu kesini sama siapa? Baru kesini Pak Haji. Ibu kesini sama siapa? Ini sama suami saya. Udah nikah berapa tahun? Udah 10 tahun Pak Haji. 10 tahun. Ya. Dapat anak gak? Dapat punya anak. Berapa? Dari saya 1, bawaan suami 2. Jadi 3. ibu sama suami yang pertama anaknya berapa? Saya 1 aja ini Pak Haji. Oh nah ini bapak sama istri yang pertama dapat anak berapa? 2. 2. Sama suami yang kedua nih? Sama istri yang kedua? 1. Oh 1. Oh 1. Iya. Nah ini kenal di mana? Kok bisa kawin? Dulu kita pegawai pabrik Pak Haji, pegawai pabrik salah satu pabrik terbesar tekstil di Indonesia, namanya PT KHT. Kita kenal di situ. Di mana tuh PT KHT? Di Ranca Ekek Pak Haji, Ranca Ekek, Bandung. Iya. Ibu bagian apa di sana? Saya bagian quality control. Dia atasan saya. Ketemulah dia lagi sendiri dulu Pak Haji, lagi kabut lah ya, sama istri yang pertamanya udah. Kabut apa gabut? But. Iya, ketemu di KHT Pak Haji. Lalu nikah. Apa yang tertarik dari suami yang gabut? Dulu suami saya bisa melihat Pak Haji. Iya. Sekarang nggak bisa melihat matanya Pak Haji, suami saya. Sakit apa? Pertamanya gula dadakan. Udah gula darah dadakan 500, terus matanya nggak bisa lihat, terus dulu nggak bisa jalan, stroke juga, dan sekarang alhamdulillah bisa jalan, cuma dari matanya aja Pak Haji. Udah kemana-mana Pak Haji, kita udah ikhtiar dokter dan lain-lainnya udah dicoba. Kata dokter apa? Kata dokter saraf mata yang bermasalah, tapi nggak tahu saraf mata yang mana katanya gitu. Jadi tinggal di ini aja sih, di matanya aja. Tapi alhamdulillah sih beliau nggak kayak orang nggak bisa ngelihat gitu ya, nggak kayak orang buta Pak Haji. Tapi beliau masih bisa kerja, maksudnya masih bisa bantuin saya meskipun intinya saya yang pekerja gitu kan. Tapi beliau masih bisa, otaknya tuh di beliau Pak Haji. Dia lebih pintar, kayak lebih menghafal, bisa ingat dan lain-lain, lebih peka. Pak Haji. Udah berapa tahun nggak bisa ngelihat? 13 tahun. Jadi saya sebelum menikah sama beliau, memang mata beliau udah nggak bisa melihat, cuman masih kerja bisa melihat. Cuman pas dia sakit, saya temenin dia gitu. Saya waktu malam pertama bisa lihat gak? Bisa aja Pak Haji. Dia salah Pak Haji itu Pak. Masih takut salah lobang.
Salah masuk. Bapak yang praktek saya yang rugi. Bapak yang praktek saya yang tekor. Dan ini kalau nonton YouTube saya atau denger YouTube saya suka senyum-senyum nggak? Senyum-senyum. Benar. Pak Haji, pertama banget ya saya itu buka lagi, memang kita lagi ada problem dari keuangan. Karena kita itu ada masalah ya, mungkin bukan kita sih yang ada masalah, cuman kakak ipar kita yang ada masalah, sehingga kita harus menanggung akibatnya Pak Haji. Nah di situ kita buka YouTube, tiba-tiba muncul RDAY. Jadi pas buka YouTube tiba-tiba muncul RDAY, kita dengerin tuh Pak Haji. Yang dengerin siapa duluan? Saya. Tapi memang setiap hari dia suka denger YouTube. Saya suka pencetin gitu, anaknya kalau itu pencetin. Nah dengerin di situ kita kayak apa ya Pak, kita 2022 Pak Haji, kita kayak memperagain lah gitu yang Pak Haji bilang ya di YouTube itu, harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Dan alhamdulillah sampai detik ini saya selalu sedekah subuh ke RDAY, meskipun gak banyak ya, tapi setiap hari saya konsistenin sedekah subuh ke RDAY, meskipun gak banyak ya, cuman hari-hari tertentu mungkin hari Jumat saya kadang suka agak lebihin kalau ada rezeki. Dan alhamdulillah Pak Haji sampai detik ini saya dikasih kemudahan rezeki juga gitu, meskipun ada aja masalahnya gitu, ada aja masalah, tapi ya kita selalu hadapin dan kita selalu. Nah sekarang nih maksain ke RDAY hajatnya apa? Suami pengen lihat atau ekonomi pengen terang? Semuanya sih Pak Haji ya. Yang pertama apa? Ya suami saya biar cepat bisa lihat lagi. Gampang. Gimana tuh Pak Haji? Bisa gak kalau ibu telanjang bulat, ibu posisinya di bawah, bapak telanjang bulat posisinya bapak di atas, tapi dibalik, alat kelamin bapak di muka ibu, alat kelamin ibu di muka bapak. Jadi ibu tidur ya, nah bapak ngangkangin begini, nah ini begini, nah ini kakinya ibu ngangkat gini, jadi palanya bapak masuk ke dalam selakangan ibu. Iya. Jadi kalau ibaratnya gaya 69. Waduh. Nah nanti pada saat alat kelaminnya ibu udah megar, bapak rangsang pakai jari, tik. Nanti kan keluar cairan tuh, terangsang tuh, ser. Nanti diolesin di mata bapak, kanan buat mata kanan, kiri buat mata kiri. Kok Pak Haji tahu? Kan saya pakar untuk nyolekin itu. Sampai dia keluar, cer. Ini pakar-pakar semua nih Pak. Saya, iya, nih kadang aja dia diem. Dia diem, padahal dia pakarnya. Setiap hari Pak Haji? Tiap hari selama 99 hari. Kadang baru 2 hari manjur, kadang baru 3 hari manjur. Jadi ibu tidur, telanjang bulat. Bapak niban dari atas. Nah, alat kelaminnya bapak masuk ke mulut ibu. Nah, alat kaki ibu megar gini, palanya bapak masuk ke selangkangan ibu. Nah, bapak tangannya mainin tuh alat kelamin ibu, dirangsang. Nanti sampai ibu kayak keluar air mancur, cur. Walaupun bapak nggak lihat, ini tangan berasa nih kalau keluar. Nanti kan ibu bilang enak. Papa lagi, papa lagi, cur. Nah tangan kanan oles kanan, tangan kiri oles kiri. 9 kali. Udah sembuh. Colek di mata. Sama saya sendiri. Iya dong pakai tangan bapak. Kan kalau pakai tangan ibu nggak nyampe, kan ibu lagi ditiban sama bapak. Apa lu mau praktek dulu? Tutorialnya Haji Marco yang ngajarin. Nanti aja. Keren banget saya sama Haji Marco. Haji Marco. Sama ini pagi saya kan ada usaha tuh lagi ada masalah lagi. Ya. Masalahnya apa? Jadi garmen saya itu, konveksi saya itu rame Pak Haji, cuma kayaknya kosong gitu perasaan saya ya gitu. Karena saya kan memainkan bukan uang bank Pak Haji, tapi memainkan investor. Jadi investor ini sekarang Bos, saya, nih gua kasih tahu bos. Kenapa lo usahanya kurang? Karena di otak lo
Modal, modal. Haji. Modal. Nggak boleh, bos. Di otak lo tuh harus, ya, orang usaha tuh bukan uang, tapi otak. Makanya lo lihat orang Cina-Cina. Ini orang Cina, Pak. Iya, orang Cina. Tapi kan dia udah Cina kedaluarsa. Lo Cina kedaluarsa. Lo lihat orang Cina-Cina dulu. Dia tidak butuh modal. Bahkan dia nggak pinjem duit. Bahkan dia nggak cari-cari modal. Tapi yang dia pakai apa? Otak. Yang dipakai otak. Kreatif otak. Kalau lu apa-apa modal. Sampai kapanpun nggak akan maju. Jadi kreatif. Kreatif. Apa tuh kreatif? Bikin orang senang. Bikin orang bahagia. Bikin orang produktif. Nanti lo otomatis Tuhan kasih jalannya masih bos. Gitu. Kalau lo kan nggak otaknya. Modal. Gimana caranya nih nambahin modal? Gimana nih caranya nambahin modal? Gimana nih caranya nih upgrade mesin? Gimana nih caranya nih? Nggak boleh bos. Itu nggak berlaku kalau di RDA. Di RDA itu otaknya apa? Kreatif. Coba bos, kalau lu datang ke tempat lain, mau privat aja lo wajib sedekah 10 juta. Nggak bakal mau lu, sampai modal nggak bakal mau. Tapi kok di RDA mau, karena gue kemas. Gimana caranya lo pasti mau. Gimana caranya pasti mau. Gue kemas. Nah jadi nggak butuh modal. Kalau butuh modal mana ada. Cuman ngomong begini aja 10 juta. Nggak ada. Orang cuman ngomong begini 10 juta. Di mana ada? Nggak ada. Orang dokter aja konsultasi aja paling mahal berapa sih? 500.000 atau 1 juta atau istilahnya lawyer pengacara aja hitungannya per jam aja berapa? Nggak sampai 10 juta. Kok bisa? Dikemas. Nah mbaknya juga begitu. Jadi jangan modal. Saya nggak setuju. Iya sih ya. Sama Pak Haji. Nih para investor juga sama aja. Sekarang tuh dia udah dapat keuntungan dari kita gitu. Tapi sekarang tuh mulai kayak rewel ya. Jadi diambil-ambilin sedikit-sedikit. Iya. Yang tadinya kita itu berputar Pak Haji. Karena kan kita orderan bukan sedikit ya, tapi banyak gitu kan. Karena saya itu nggak pernah ibaratkan nggak mau pakai uang bank. Karena saya pikir udah ready ya kita bayar ke investor gitu kan. Soalnya di otak lo bos, kalau gue lihat bos isinya cuman nambah modal. Gimana caranya nambah modal? Karena Gimana? banyak, Pak Haji. Apa? Karena hutang kita banyak Pak Haji. Ya jangan takut, sekarang lo utang atas izin Allah bukan atas izin Tuhan. Udah atas izin Tuhan, tenang aja nanti Tuhan yang nyelesain. Cara ngadepin para investornya gimana Pak Soalnya kan Haji? udah banyak uang yang berantakan dari awalnya Pak. Nah itu dia dengan lo gaya 69. Sambil gaya 69 sambil ngobatin mata lo, sambil lo ngomong. Pasti utangnya gue bisa lunasin semuanya minggu ini. Pasti gue bisa lunasin. Sambil lo ngemot. Karena pada saat lo melakukan itu keromantisan luar biasa. Tadi malam, 2 malam yang lalu, ada tamu gue bilang kemari. Waktu itu di bulan Mei. Pak Haji, saya pasti punya kantor di pinggir jalan. Pasti. Dan dia kunci itu tidak nanya gini. Duitnya dari mana? Keblok. Nggak taunya yang beliin mertuanya yang laki. Dan sekarang itu rumah jadi milik dia. Tadi malam, 2 malam yang lalu, dia kesini cuman ucap syukur. Alhamdulillah. Saya juga ada itu Pak Haji. Saya pernah ikutin kayak Pak Haji. Dia bilang, Pak Haji kan suka bilang, usap-usap tuh tembok. Saya konveksi jujur punya saudara. Saudara. Tapi sekarang tuh uangnya tuh diambil-ambilin Pak Haji. Nah lo bilang dong, pasti nggak diambil-ambilin. Nah, dia dengan alasan dia mau plastik kan. Makanya saya bingung banyak. Lo lawan bos, karena lo nggak gablek modal, lo cuman modalnya mulut, lo pakai mulut. Jadi kata Allah gini, lo punya apa? Duit, berbuat pakai duit. Lo punya duit gak? Nggak punya. Jangan banyak ngomong. Orang kalau nggak punya duit nggak boleh banyak ngomong. Gue bisa banyak ngomong karena gue banyak duit. Kameramen nggak banyak ngomong karena dia nggak punya duit.
Sama saya juga Pak Haji kan itu tempat konvensi itu punya tante saya lah ya. Ah, Saya dibangunin sama dia. nah bisa gak lu jangan komen? Nah saya pengen tuh, saya tuh pengen punyain itu gitu kan. Boleh. Musap-musap temboknya. Minggu ini jadi milik. Iya boleh, Gitu tapi kan lu nggak hanya itu, tapi lu kadang kalau berdua suka ngomong, gimana nih pemilik modal narikin uang mulu. Bener banget Pak Haji. Nih, lo ngomongnya begitu nggak boleh. Orang kalau nggak punya duit nggak boleh banyak ngomong. Yang boleh banyak ngomong hanya yang punya duit. Kayak gue ini banyak duit, gue doang yang boleh banyak ngomong. Dia nggak punya duit nggak boleh banyak ngomong. Dia nggak punya duit nggak boleh banyak ngomong. Hanya ngomong sekedarnya aja. Yang banyak gue. Kenapa? Karena gue yang punya duit. Nah lu juga kan nggak punya duit. Nah lu nggak boleh banyak ngomong. Lu kan banyak ngomong berdua sama bini lu. Gimana nih? Curhat apa Pak Haji? Enggak. Lo baca di kertas. Gimana itu? Sifat 18. Ada gak tuh? Saya iya Pak Haji. Saya sering Kita bilang. lagi lakonin ini Pak Haji. Nggak boleh. Aku mandi tengah malam Pak Haji jam 12. Oke. Sembahyang. Itu wajib. Tapi yang pantang kalau orang nggak punya duit, nggak boleh komen dan nggak boleh curhat. Oh, curhat ya Pak Haji. Bahkan kita kalau di meja makan nggak boleh ngomong karena kita nggak punya duit. Nggak ada kita hak untuk ngomong, diem aja dengerin orang yang banyak yang punya duit. Siapa tuh yang punya duit? Orang tua kandung kita. Kalau memang adik kita yang sukses, biarin adik kita yang ngomong karena dia punya duit. Kita nggak punya duit. Kalau investor ke investor aja yang ngomong. Iya, jadi investor. Kita menghadapinya gimana Pak Haji? Biar mereka teh luluh. Ya lu jangan Satu. komen, lu kan berdua komen. Lu kan kalau berdua nih ngomong dalam hati nih. Kalau berdua lu suka ngomong di meja makan atau di rumah sambil duduk lo ngomong. Gimana nih pemilik duit ngambil-ngambil lama-lama ntar habis nih modal kita. Yang ada utang. Itu yang nggak boleh, Bos. Uangnya itu kan karena dari pertama awalnya itu saya memang nggak ada itu yang saya bingungin gitu. Bos, dulu bos, gue pada saat ngerintis RDA tanya Haji Marco, gue hanya terima tamu di ruangan gue sana udah selesai gue pulang, nggak bisa banyak ngomong. Sekarang gue banyak ngomong karena ada duit, Kalau nggak ada duit nggak ngomong. Gimana tuh caranya Pak Haji? Ya lo diem berdua, jangan ngebahas saudara lo itu yang mau narik modal. Kalaupun dia mau narik modal, kalaupun dia mau ngusir lo diem. Lo kan enggak. Gimana nih? Kalau kita suruh pindah, kita pindah ke nggak boleh, Bos. Jadi hak bicara lo sementara dikebiri dulu. Itu yang bikin lo kaya raya. Lo lihat deh orang Cina zaman dulu nggak banyak ngomong. Tahu-tahu zep. Kantornya boleh di gang-gang, tapi dia punya tabungan deposito di bank banyak banget. Kalau di Indonesia, orang Indonesia kan enggak. Banyak ngomong. Duit nggak ada ngomong mulu, duit banyak ngomong. Tong nyari bunyinya, ya betul? Janganlah bos. Udah tahu lo lagi tempat numpang, modal dipinjemin, ngomong aja nggak boleh, prihatin bos, prihatin. Investor ngadepin aja gitu ya. Iya adepin, prihatin sambil lo nanti nyolek-nyolek alat kelamin bini lo sambil kepala lo ditenggelamin di alat kelaminnya dia. Lo jangan napas ya, kalau napas lo langsung mati tahu. Sambil lo ngomong usap. Hah? Yang nggak bau Pak Haji. Ya maksudnya gue jangan napas. Kayak anyir dikit lah anyir gitu. Nih lo colek nih alat kelaminnya dia nih pakai tangan kiri taruh di mulut lo. Pasti nih tempat jadi milik. Pasti gue punya modal sendiri. 9 kali minimal. Kalau mau lebih cepat 99 kali. Jadi lo kegiatannya cuma nyolek. Sehari minimal sekali. Kalau pengen cepat sehari 9 kali. Ya kan di mata buat ngobatin. Nah lo colek alat kelamin ke mulut lo supaya lo gak banyak bacot. Supaya lo gak banyak cincong. Supaya lo gak banyak komen. Begitu. Nanti ada aja duitnya. Jadi mulai ntar gue pulang dari sini gue gak boleh dong ngebahas. Bos
saudara lo tuh kurang apa, udah ngasih modal, oke lah dia ngambil untung, nggak apa-apa. Tapi kan kita minjem tanpa jaminan, tanpa kalau misalnya tanpa pengembalian, ini tanpa jaminan. Istilahnya KTA, kredit tanpa agunan. Walaupun dia ngambilnya banyak, nggak apa-apa. Yang penting kan kita bisa belajar usaha. Tapi kok lo malah dibarengin sama komen. Enak di dia ya, kita dijadiin dijadiin. Lu ngomong begitu nih, gua kepel betul lah. Iya dia. Iya nih lu tuh. Mumpung lo gak lihat tahu dia gua kepelin tahu. Oh berarti saya kan nggak pernah dengar kalau dia pernah komen ke saya ya, mungkin dia geremet sendiri kayaknya. Iya dia geremet. Gue kerja. Dia menggeremat dia. Iya. Gue capek-capek kerja, dia yang ambil untungnya. Iya sedih, tapi kan lo dikasih kesempatan sama Allah, wasilahnya lewat dia kasih modal, dia kasih tempat. Harusnya lo banyak bersyukur. Lo nggak banyak bersyukur bos, lo yang ada banyak ngeluh. Boleh gak? Nggak boleh. Karena uangnya segitu-gitunya gitu Pak Haji. Kan nanti ada pertolongan dari Allah. Makanya kurangin tuh komen. Kurangin gerundel apa kalau bahasanya kalau gerundel? Gerutu. Nah, gue setuju. Kurangin gerutu. Lo tuh gerutunya ada. Duitnya dia mau kita pakai tapi kita gerutu. Nggak boleh. Nggak boleh. Ikhlasin ya Pak Haji ya. Nggak ada kata ikhlas, kan kita bukan kiai. Legowo. Lapang dada. Kadang lapang dada tuh susah Pak Haji gitu. Harus belajar. Orang yang hobinya gerutu, ekonominya standar. Kok gitu Pak Haji? Ini contohnya kameramen. Ini gerutu mulu dia. Udah kurang apa? Nggak boleh. Terima aja. Nggak boleh gerutu. Kita nih suka gerutu. Nggak boleh bos. Tempat udah dikasih, modal udah dimodalin, tapi kita gadang gerutu. Kita yang ngadepin, dia terima bersih. Atau apalah bahasanya gerutunya lo. Nah tuh udah mulai dicongkel bos. Itu yang bikin lo kaya raya. Itu yang bikin lo kaya raya. Kalau misalnya dia nagih, dia ngambil uangnya ya udah. Nggak apa-apa lo gowo. Ada uangnya karena kita lagi berputar, uangnya gimana? Ya lo ngomong dong dalam pakai colekan alat kelamin sambil lo ngedot alat kelaminnya dia lomot, lo ngomong dia pasti tahun ini nggak bakal narik, dia pasti tahun ini nggak bakal narik. Ntar tahun ini nggak narik, dia nggak minta. Akhirnya ada aja dia duit dari mana sehingga duit yang di kita nggak diotak-atik sama dia. Kayaknya mah dia ya balik lagi karena kan kita udah lumayan ngasih ke dia itu hampir 7M balikinnya Pak. Ya lo ngedot sambil ngedot, dia nambahin modal, dia nambahin modal. Iya, sambil ngedot. Kalau kita ya garmen itu Pak Haji, ramenya itu kan pas lebaran ya. Kita sekarang harus running. Pokoknya gua nggak mau tahu. Pokoknya dia mesti nambah modal. Itu aja sambil lo ngedot, bisa gak?